Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Jajanan Vanjapa. Gimana kabarnya PPKM level 4? Semoga jajaners di rumah, teman-teman di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Saya doakan yang jualan masih tetap laris, yang baru jualan juga makin laris, dan saya juga berjualan selalu laris. Oke, kali ini saya akan menjawab ada satu pertanyaan jajaners di YouTube channel kita dari Marciki. Mau tanya bang, saya kan udah mengaktifkan metode COD. Pertama orderan dengan pembayaran COD berjalan lancar, tapi ada berikut konsumen komplain untuk pembayaran COD-nya tidak tersedia. Sedangkan saya cek lokasi masih dalam jangkauan dan kebijakan Lazada udah saya ikuti. Mohon pencerahannya kak, kalau perlu bisa dibuatin videonya, terima kasih. Oke Marciki, ini saya buatin videonya ya. Nah untuk teman-teman jajaners juga, untuk yang belum tahu bagaimana fitur COD, bisa langsung ke support centernya Lazada. Di Lazada bisa langsung masuk. Di sini ada panduan fitur COD, apa aja keuntungannya COD, teman-teman bisa masuk ke sini di support centernya Lazada. Apa aja keuntungannya? Makin untung, penjualan dapat naik 3 kali lipat setelah menggunakan fitur COD. Pilihan pembeli lebih dari 50% pembeli Lazada memilih COD sebagai metode pembayaran mereka. Artinya dengan COD lebih simple, barang datang duluan langsung dibayar, ada barang langsung dibayar. Yang ketiga aman, kamu akan dapatkan pembayaran kamu sesuai dengan siklus pembayaran Lazada setiap hari Rabu. Nah begitu teman-teman. Untuk makin lengkapnya, teman-teman bisa lihat panduan fitur COD-nya di sini. Untuk mengaktifkan fitur COD di Seller Center, teman-teman bisa langsung ke Seller Center, masuk ke akun saya. Setelah itu ke profile, teman-teman bisa cek di sini pengaturan logistik. Nah, di sini ada layanan logistik per gudang. Nah, teman-teman kalau yang mau ngaktifin silahkan bisa centang bayar di tempat. Nah, di sini untuk mengaktifkan fitur COD, teman-teman bisa langsung centang di sini. Dan di sini juga diberikan pilihan pengiriman instan. Nah, teman-teman juga bisa mengaktifkan atau terserah mau diaktifkan atau tidak, tergantung situasionalnya seperti apa. Nah untuk menjawab pertanyaan dari jajaners Marciki, kenapa saya cek lokasi kok masih dalam jangkauan? Nah pertama gagalnya COD dan dicek lokasi masih dalam jangkauan, jawaban saya mungkin yang pertama adalah kenapa tidak ada fitur COD atau dicabut fitur COD-nya. Yang pertama, daerah yang dituju tidak tercover area pembayaran COD. Ya meskipun di satu wilayah banyak yang bisa COD, mungkin daerah tersebut tidak bisa tidak tercover area pembayaran COD. Gitu. Yang keduanya, barang yang dijual memang tidak tersedia pembayaran COD. Biasanya kategori barang mahal. Karena transaksi pengalaman saya, setahu saya transaksi maksimal 5 juta. Di atas 5 juta tidak ada fitur COD biasanya. Karena terlalu beresiko. Seperti itu, seperti barang-barang furnitur yang mahal-mahal atau nominalnya besar, biasanya dibatasi. Yang ketiga, akun pembeli tersebut pernah menolak transaksi COD sebelumnya. Nah, teman-teman seller juga harus peka terhadap customer yang beli di toko kita. Misalkan sebelumnya dia beli di toko lain melakukan pembayaran COD, tapi dia pernah menolak dengan berbagai macam alasan. Nah, itu juga kita harus peka dan biasanya itu saya tandain gitu. Nah, untuk yang nomor 4, akun seller memiliki riwayat transaksi gagal cukup banyak. Nah, statusnya jadi diperhitungkan oleh si Lazada. Nah, teman-teman biasanya
Kalau ada akun seller yang memiliki riwayat transaksi gagal cukup banyak, ya kemungkinan ada apa? Ada yang salahkah di deskripsinya, atau ada kualitas yang tidak sesuai, atau ada salah pengiriman. Nah, tinggal kita perbaiki lagi di mana kesalahannya kita. Yang kelima, lanjut ke nomor 5, akun seller memiliki beberapa produk di keranjang yang belum diselesaikan. Nah, teman-teman bisa cek di keranjangnya ada berapa produk di keranjang yang belum terselesaikan. Di Lazada sudah biasanya ada fitur CEM biasanya untuk mengingatkan customer bahwa dia sudah invoice di keranjang. Teman-teman bisa upselling, bisa tanyakan kembali dia ingin melakukan check out atau gimana. Kalau enggak ya mohon dihapus aja karena berpengaruh terhadap performa kita. Oke gitu. Yang keenam, pembeli belum melengkapi alamat di Google Maps. Nah, biasanya akun pembeli itu setiap dia misalkan ingin melakukan pembayaran COD, dia harus menentukan titik koordinat di Google Maps. Bergeser alamat sedikit itu berpengaruh, apalagi belum melengkapi. Nah, setelah dia melengkapi alamat di Google Maps, biasanya Lazada akan men-track area tersebut tercover atau tidak. Area tersebut bisa melakukan pembayaran COD atau tidak. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, periksa kembali transaksi barang di keranjang. Apa ada produk yang non COD? Ini di akun sellernya. Teman-teman bisa lihat di keranjang misalkan ada yang barang non COD, diperiksa kembali dan diselesaikan. Kalau memang bisa check out segera. Tapi kalau memang tidak bisa check out, mohon diselesaikan. Jadi beli atau tidak. Begitu. Jadi kenapa tidak ada fitur COD atau ada yang dicabut fitur COD? Kemarin ada Kang fitur COD saya, tapi kenapa sekarang kok nggak ada? Nah, mungkin di 7 alasan ini saya menjawab. Selanjutnya, jika masih tidak bisa juga, saran saya, kalau misalkan nggak bisa juga, nggak dikasih fitur COD atau terblokir atau dicabut reputasinya sebagai seller yang nggak bisa melakukan pembayaran COD, teman-teman bisa edukasi pembelinya. Edukasi, beri pengarahan, arahkan pembeli itu untuk melakukan pembayaran via minimarket atau Indomaret setempat gitu. Indomaret kan minimarket mungkin jangkauan ke rumah juga cukup dekat. Edukasilah pembeli agar melakukan pembayaran via minimarket Indomaret. Begitu ya. Tapi kita juga harus memahami tim ekspedisi, tim jasa kirim, karena tidak semua jasa kirim bisa mengcover seluruh area pelosok Indonesia. Masing-masing punya skup wilayah dan database beda-beda. Dan kecepatan kirim, kalau yang ekonomi ya kelas ekonomi 2-4 hari nyampe. Kalau yang ekspres mungkin bisa lebih cepat. Dan itu pun dilihat dari database jangkauan tim ekspedisi atau jasa pengiriman yang dipilih oleh customer. Begitu. Jadi cukup jelas untuk panduan COD-nya bisa langsung ke support center. Untuk melakukan pengaktifan COD bisa langsung ke akun saya. Pengaturan logistik, di sini ada layanan logistik per gudang. Teman-teman bisa langsung centang bayar di tempat di sini, maka fitur COD akan aktif. Oke, saya terima kasih banget untuk Marciki udah mau komentar di video saya. Menambah lagi satu pertanyaan dan satu jawaban yang mungkin mengedukasi seller-seller baru atau penjual baru yang baru jualan, mungkin bisa dapat pencerahannya dari tanya jawab kita. Terima kasih banget. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan jangan jajan sembarangan. Jajannya di sini aja.
jajanan Vanjapa. Terima kasih banyak. Saya besar bukan sendiri, saya besar karena kalian. Terima kasih Jajaners Indonesia. Sekarang bulan Agustus menuju Indonesia Merdeka, ulang tahun negara kita. Mudah-mudahan doa kita UMKM di Indonesia makin maju dan terus bisa berkarya meskipun ada batasan PPKM, tetap bisa menjadi pelaku usaha di Indonesia. Kita capai kedaulatan ekonomi Indonesia. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.